Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPU PKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dilanjut penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hamijojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu yang pertama, meminta merdeka selekas-lekasnya, kedua, mengenai dasar negara, ketiga, unifikasi atau federasi, keempat, bentuk negara dan kepala negara, kelima, warga negara, keenam, usulan daerah, ketujuh, agama dan negara, kedelapan, pembelaan negara, dan kesembilan, usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada anggota dan panitia Dr. Sejumi Cawasaka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat-Nya kita dapat hadir pada pertemuan kita kali ini tanpa adanya halangan sedikit pun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas tuan-tuan sekalian yang telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Dengan pembukaan saya ini, saya menyatakan sidang BPU PKI kedua ini resmi dibuka. BPU PKI telah dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan nanti pada tanggal 28 Juni tahun 1945 kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Benar kata Hajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar, Mahamis. Walaupun pada sidang satu lalu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno telah mengusulkan akan pendapat dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya Suroso seperti usulan dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei tahun 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, ke-1 peri kebangsaan, kedua peri ketuhanan, ketiga peri kemanusiaan, keempat peri kerakyatan, kelima peri kesejahteraan. Lalu, bukankah Supomo mengusulkan dasar negara? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Demokrasi dan mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Usul itu kita terima, marilah kita menghentikan cipta sejenak untuk mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan bagi yang non-muslim, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPU PKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Baiklah, untuk melanjutkan sidang kedua BPU PKI yang telah tertinggal lalu, kita membutuhkan laporan hasil dari panitia perancang UUD yang sudah dibuat pada sidang BPU PKI kedua yang lalu. Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar, konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita?
Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita telah berhasil merancang hukum dasar pembukaannya. Untuk selanjutnya, marilah kita serahkan kepada pihak Jepang untuk menentukan. Marilah kita sama-sama melakukan pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dilakukan dengan cara voting, Bung? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita dapat memutuskan dengan adil dan menghemat waktu karena tidak dapat mengeluarkan kata-kata tidak penting. Baiklah teman-teman, kita melakukan voting. Sudah itu kita melakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem, 55 stem memilih Republik, 6 stem memilih Kerajaan, belangko 1, dan lain-lainnya 2. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pekerjaan anggota Dewan yang sudah mendengar bahwa telah dipilih pada sidang kedua komisi Dr. Sejong Wicawasaka yang telah melahirkan 64 stem yang ialah 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lainnya. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Selanjutnya kita akan membuat laporan 11 selesai. Jadi keputusan para panitia itu Republik. Sudah terang Republik menjadi suara terbanyak atas hasil pemungutan suara dan voting yang telah kita lakukan. Selanjutnya saya minta untuk kalian untuk beristirahatlah. Dan kesimpulan sidang BPUPK yang kedua kali ini adalah bentuk negara Indonesia ialah Republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh kepulauan Indonesia. Selanjutnya untuk panitia perancang UUD saya meminta hasil laporannya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu ialah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Maka, tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan memanggil Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan itu segera dilakukan setelah segala persiapan selesai dan berlarut-larut dari Pulau Jawa disusul dengan pulau lainnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Soekarno akan menjadi Presiden pertama Indonesia dan Mohatta menjadi Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden.